Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa dalam Pekan Suci 26 Maret 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai dengan 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami yang setia kepada Bapa. Engkau dibawa untuk disalibkan, tidak membuka mulut seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau membeli apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira saudara-saudari semua beda loh antara yang namanya nubuat dengan prediksi. Kalau prediksi itu dia meramalkan sesuatu berdasarkan logika dan dengan perhitungan-perhitungan manusiawi. Dan bisa jadi prediksi meleset. Contoh ya, diprediksi akan turun hujan. Ternyata beberapa waktu yang lalu diramalkan Jabodetabek akan dilanda hujan badai. Dan ternyata prediksi juga tidak terjadi. Berbeda dengan nubuat. Nubuat adalah ilham dari Allah yang diserukan mendahului sesuatu kejadian. Nah, nubuat itu berakar kata Ibrani, nebuah. Dalam kata Inggris bagus, disebut profesi dari kata Yunani pro yang berarti sebelum,
dan kata panai yang berarti mengatakan. Nubuat atau profesi adalah sebelum terjadi sudah dikatakan. Itulah nubuatan. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan para muridnya. Sekurang-kurangnya Yesus menyampaikan 3 nubuat dalam momen perjamuan ini. Yang pertama adalah bahwa ada seorang di antara para murid yang akan menyerahkan dia. Dan betul, para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus itu. Walau Yesus sudah tahu bahwa dirinya akan diserahkan, bahwa Yudas Iskariot akan menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Namun, Yesus yang udah tahu hal itu, ia tidak lari, melainkan tetap taat kepada kehendak Bapaknya. Yang kedua, Yesus menubuatkan bahwa anak manusia akan dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ketika Yesus disalib, Yesus ditinggikan di atas kayu salib, Allah dimuliakan dalam dirinya. Dan Yesus pun senantiasa memuliakan Allah. Dan yang ketiga, nubuat yang Yesus sampaikan adalah kepada Petrus yang menyatakan bahwa dirinya akan memberikan nyawanya bagi Yesus. Dan Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali. Dan sungguh, semua nubuatan-nubuatan Yesus itu tergenapi. Ia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ia dimuliakan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan Petrus yang menyangkal tepat sebelum jago berkokok. Sahabat setia gower yang dikasihi Tuhan, jangan jadi pengkhianat dan penyangkal dalam kehidupan ini. Sebab Allah sungguh-sungguh dimuliakan dalam diri Yesus. Mari kita senantiasa mau mengikutinya dengan sepenuh hati. Mengikuti jejak Kristus berarti juga mau dan rela untuk memikul salib Tuhan dalam kehidupan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.